zakain wa hirsin wastiban wa bulghatin wa irsadi ustazin, petunjuk ya, pituduh, petunjuk guru. Guru itu orang tua. Orang tua kita kan kata Nabi ada telu. Satu, yang melahirkan, yang membesarkan kita, yang mendidik kita juga tuh ayah ibu kita. Yang kedua, mertua yang anaknya udah gede dikasih kita. Anaknya udah gede dikasih kita, itu namanya mertua. Ya, sebetulnya enak banget kita. Mertua kita masih kecil yang ngurusin, ngasih makan, mandi, berak dicebokin. Lah kalau kita ya orang udah gede, kita disuruh nyebokin, mau nggak? Mau, nyokin bini, lihat apalagi ngantin baru. Iya, bener kak, resep itu kak. Ya pas kita cebokin kita pegang, kagak jadi nyebokin. Ya kita bawa ke kamar. Itu mertua, orang tua kita hormatin. Ketika orang tua kita bagi uang, mertua juga kita bagi. Ya, mertua kita, ya orang tua kita ajak bagi umroh, mertua juga ajak bagi umroh. Jadi begitu tuh. Wa irsadu ustadzin. Jadi orang tua kita, ya bapak kita, mertua kita sama guru itu orang tua. Ya, jangan kita takut sama guru, jangan kita takut sama orang tua, kita taatin. Kalau takut kan ketika ada, tapi kalau nggak ada, ya. Tuh. Tapi kalau taat di mana aja, mau ada orangnya, nggak ada orangnya, perintahnya kita lakuin, laksanain. Itu namanya taat. Ya, sama Allah juga begitu. Ya, kalau taat, takut dengan taat beda. Ya, sama polisi aja kita kalau takut begitu, wah, ada polisi, kita nggak pakai helm, nggak liwat. Ya, tapi ketika polisinya kagak ada, kita liwat, tahu-tahu trit, gua tak kagak ada kali. Ya, dia ngumpet. Ya, mana kita nggak pakai helm tuh. Tapi kalau kita taat, mau ada polisi ke, mau nggak ada polisi, pakai tuh. Ya, helmnya. Irsadu ustadin, penunjuk guru jangan ditakutin, orang tua jangan ditakutin, ditaatin perintahnya. Ya, karena apa? Ketika kita taat ada nilainya. Ya, siapa yang nilai? Allah. Ini anak taat. Ya, kasih ilmu yang bermanfaat, mudahkan semuanya. Kenapa? Taat sama orang tuanya, taat kepada gurunya, taat kepada mertuanya. Ya, berbahagia orang yang taat. Ya, namanya birrul walidain. Ya, birrul walidain. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani menjadi orang hebat karena taat sama orang tuanya. Yang sudah cerita tuh tentang kejujurannya. Ketika dia mau berangkat ke Irak, ketika dia mau berangkat ke Mekah dari Irak untuk menuntut ilmu, dikasih sangu sama orang tuanya 40 dirham. Ya, kemudian dibikin kantong di bawah ketek sama ibunya. Karena dia masih kecil, baru umur 7 tahun atau 8 tahun tuh. Mau berangkat mencari ilmu. Ketika dititipin sama ibunya dengan rombongan kafilah yang mau berangkat ya pergi haji. Ya, itu dirampok. Semua barang-barang yang diambil. Syekh Abdul Qadir Jalani yang masih kecil ditanya, "Lu mau kemana, Tong?" "Menuntut ilmu." "Apa yang bawa?" "Duit." "Mana nih?" Karena dia ngomong apa adanya, tuh rampok nggak percaya, nggak diperiksa. Datang lagi rampok yang lain, "Lu mau kemana?" "Nuntut ilmu." "Dari mana?" "Dari Irak." "Mau kemana?" "Mau ke Mekah." "Lu bawa apa?" "Duit." "Mana nih?" Ya, dianggap bohong. Ya, kejujuran, nggak diperiksa. Yang ketiga kalinya nggak pakai ditanya, dibawa kepada pimpinannya. Ya, ditanya, "Kamu dari mana?" "Dari Irak." "Mau kemana?" "Mau ke Mekah." "Mau ngapain?" "Belajar ilmu." "Ya, kamu bawa apa?" "Bawa duit." "Nih." Ya, kata kepala rampoknya,
gua baru ini ketemu anak kecil, ya jujur. Ditanya, kenapa kamu jujur? Orang tua saya bilang saya nggak boleh bohong. Nangis tuh rampok ya. Nangis. Ya, saya mau Allah nggak takut. Ente mau orang tuanya gak tahu apa-apa takut. Ya, kata kepala rampok, ya saya mulai hari ini saya mau bebas, saya nggak mau jadi rampok lagi, saya mau berhenti. Malu saya mana kecil, sama orang tuanya dia takut, tapi saya nggak takut sama Allah. Ya, karena pimpinannya berhenti jadi rampok, itu semua pengikutnya berhenti. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani kejujurannya. Kita berani jujur? Belum tentu. Ya, Kak ditanya sama orang tua, Kak masih punya duit? Padahal di kantong masih ada 50.000. Habis mah udah. Biar supaya dapat tambahan lagi. Ya, malahnya begitu tambahannya dikit. Tapi ketika ini masih adanya, ya cukup udah. Enggak, ditambahin lagi buat jajan. Pasti begitu orang tua. Karena kejujurannya. Don, jujur itu penting. Ya, apalagi orang tua pokoknya bilang ada bilang ada, enggak ya bilang enggak, jangan ada dibilang enggak pengen dapat tambahan. Ya, ini cuma contoh, enggak begitu Kak, ini cuma contoh. Ya, kata ayah saya dikata begitu, enggak contoh. Ya, karena saya dulu pernah bohong. Ya, waktu mondok, ya penghabisannya beli apa? Wah, udah kagak enak sama sekali. Ya, beli Fathul Qorib, ya cuma 8.000, ya ngakunya 20.000. Lah kan bohong sama orang tua. Orang tua kan gak tahu. Ya dikasih aja 20.000. Kita bilang, oh kita 80.000, masih untung 12.000. Hilang tuh duit. Kita kagak kebeli, untung agak. Orang bohong. Ya kita udah girang tuh, dapat kelebihan. Ya jangan. Ya kita sama siapa aja. Ya iya, ya enggak ya enggak. Ada ya ada, enggak yang enggak. Jangan sekali-kali kita berani berdosa. Tuh Syekh Abdul Qadir Jalani masih kecil udah bisa ya nasihatin orang dengan kelakuannya, dengan kejujurannya. Berat ya, berat. Wa irsadu ustadzin, tunjuk guru. Ya nggak ada orang tua guru yang ingin ya menjerumuskan muridnya. Orang tua dulu begitu, habis ngaji di sini selesai, pindah lagi sono selesai, pindah lagi sono selesai. Kalau belum 10 guru dia belum berhenti itu ngaji. Ya, tapi dalilnya ya bukannya kita di sini belum apa-apa udah pindah, belum apa-apa udah pindah, belum apa, nggak boleh. Selesaiin dulu yang satu, baru pindah. Selesaiin lagi yang satu, baru pindah. Selesaikan lagi satu, pindah. Ya, emang ada makalah man sabata nabata. Barang siapa yang tetap dia akan tumbuh. Itu kan contohnya dulu orang nanam cangkokan. Ya. Ini cangkokan duren, ini cangkokan duren. Ini sama-sama duren bagus. Ya, ini yang ini 1 bulan, ya dicabut dipindahin kemari. Yang atuh tetap nih. Ya, ini katanya kurang bagus, dicabut lagi dipindahin lagi. Ya, besok dipindahin lagi. Ini yang netep udah keluar kembang, ini masih kayak gitu-gitu orang pindah-pindah mulu. Belum selesai masalahnya. Tuh. Jadi keluar tuh makalah man sabata nabata, barang saya yang tetap dia yang tumbuh ya. Tapi kalau ulama-ulama dulu dari pondok ini selesai, pindah ke pondok ini selesai, pindah lagi ke pondok ini selesai tuh. Jadi banyak. Jadi nyari guru jangan atu. Nyari guru biar banyak. Ya, jadi kita paham, kita tahu guru ini ngasih jalan ini, guru ini, guru ini itu. Ya, jadi yang namanya nyari guru untuk mencari ilmu asal sanadnya sama. Ya, sampai ke Rasulullah. Tuh, ini mukanya wa irsadu ustadzin wa tul zamanin ini yang digunakan, yang dipakai oleh ulama-ulama dulu dalam rangka mencari ilmu pengetahuan.